menentukan gerakan lintas aliansi adili koruptor disingkat GARIANO. Jokowi diyakini telah membuat kebijakan, aturan, pembentukan undang-undang dan melaksanakan sejumlah proyek APBN secara otoriter, anti musyawarah, anti demokrasi, syarat PKN, dan pendekatan politik sendik terhadap jumlah pimpinan partai. Hal-hal ini telah menjadi sebab Jokowi masuk daftar pemimpin terburuk kedua di dunia tahun 2004 versi OCCRP. Selama berkuasa, Jokowi diyakini telah bekerja sama dengan oligarki hitam melakukan kejahatan luar biasa. Kategori State Corporate Crime atau SCC secara terstruktur, sistematik, masif, brutal, dan amoral, sehingga telah merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara sosial, politik, ekonomi, keuangan, keamanan, pertahanan, lingkungan, dan lain-lain. Sebagian besar kejahatan kategori SCC atau State Corporate Crime, rezim Jokowi sejauh ini belum diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahkan sebagian praktek kejahatan warisan Jokowi lainnya masih berlangsung dan pelakunya pun malah dipertahankan menjadi anggota kabinet merah putih. Kami menilai pemerintahan Prabowo saat ini sangat dipengaruhi dan dikendalikan Jokowi, sehingga berbagai tekad dan agenda perbaikan penyelenggaraan negara, terutama misi Prabowo dalam aspek termasuk pemberantasan korupsi, sehingga Antartika berjalan di tempat dan layak disebut tektonika awan-awan. Padahal lagu jantan SCC dapat dianggap musuh rakyat, negara, dan kepolisian, sehingga layak dihukum mati. Sehubungan dengan hal di atas, kami menuntut agar satu, pemerintah KPK Kejagung dan Polri mengangkat dan mengadili mantan Presiden Jokowi dan sejumlah menteri kabinet Jokowi terindikasi korupsi, KKN seperti Nadiem Makarim, Yakut, Khalil Romas, Budi Karya Sumadi, dan lain-lain. Lanjutkan. Kedua, Presiden Prabowo meresapel kabinet merah putih dari menteri-menteri terindikasi KKN dan menjadi anggota Genso seperti Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Bahlil Nahardaya, Budi Gunadi Sadikin, Erick Thohir, Luhut Sarpanjaitan, Sakti Wahyu Trenggono, Listio Sigit Prabowo, dan lain-lain. Tiga, pemerintah KPK, Kejagung dan Polri menangkap, mengadili, dan menyita aset sejumlah konglomerat hitam pelaku SCC seperti Azwan, Antoni Saleh, Tommy Wiranto, Michael Wijaya, Tripadi Thohir, dan lain-lain. Empat, pemerintah, DPR, dan BPK melakukan fungsi pengawasan dan audit investigatif, pengelolaan dan pelaksanaan APBN, utang negara, silpa, korupsi BUMN, IKN, kereta cepat Bandung Jakarta, PXN, Bus Medan, dan lain-lain. Lanjut. Ahmada yang menamakan Rela Kama Bergerak mengajak khususnya kepada seluruh alumni Universitas Gadjah Mada dimanapun berada yang masih memiliki hati nurani untuk bersama-sama menyelamatkan marwah nama baik
Universitas Gadjah Mada yang didirikan oleh orang-orang berjiwa dan bermental merdeka. Sekali lagi kita teriakkan merdeka! 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 Itu kan berapa? Baik, Ya, tapi kan akan saya bacakan surat pernyataan sikap kami yang saat ini sudah viral. Rosi itu harus mengiyakan semua, itu nggak mungkin, Pak. Susah. Rela Gama Bergerak, relawan alumni Universitas Gadjah Mada bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap. Dengan ini, kami gabungan alumni Universitas Gadjah Mada dari lintas angkatan dan lintas fakultas yang selanjutnya menamakan diri dengan Rela Gama Bergerak atau relawan alumni Universitas Gadjah Mada bergerak. Rela Gama Bergerak lahir atas dasar niat, ide dan semangat bersama untuk berkontribusi menjaga nama baik alma mater serta menjunjung tinggi marwah Universitas Gadjah Mada sebagai perguruan tinggi negeri yang melambangkan kampus perjuangan dan kerakyatan Indonesia. Setelah mencermati dinamika yang terjadi sampai dengan saat ini berkaitan dengan kasus dugaan ijazah palsu Saudara Joko Widodo, kami sepakat untuk menyatakan pendapat dengan penuh rasa hormat kepada seluruh rakyat Indonesia, menjunjung tinggi prinsip kejujuran berdasar nilai-nilai objektivitas dan keterbukaan informasi kepada publik serta berpegang pada kaidah ilmiah dalam tinggi. Kami sampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Meminta kepada Rektor UGM beserta staf rektor terkait, dekan Fakultas Kehutanan beserta staf dekan terkait untuk bersama-sama memberikan keterangan resmi kepada publik secara jujur dan transparan tentang riwayat pendidikan Saudara Joko Widodo di UGM hingga status ijazahnya. 2. Meminta kepada Saudara Joko Widodo dengan itikat baik dan gembira untuk menunjukkan ijazah sarjananya atau S1 kepada publik secara apa adanya. 3. Permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2 sudah selayaknya dilakukan dengan cara seksama, cermat, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 4. Permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2 akan menjadi catatan sejarah yang sangat penting di kemudian hari. Oleh karena itu, sudah selayaknya dilaksanakan di kampus UGM, Universitas Gadjah Mada, sebagai rumah besar untuk sivitas akademika UGM dan para alumninya. 5. Jika permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2 dalam waktu 1 kali 20 jam kali 24 jam sejak surat pernyataan ini diterima oleh yang bersangkutan dan tidak dipenuhi permintaan kami, maka dengan sikap mufakat dan bulat kami menyatakan mosi tidak percaya kepada para pihak tersebut. 6. Berdasar mosi tidak percaya yang tersebut pada poin 5, kami meminta kepada Rektor UGM dan staf rektor terkait, dekan Fakultas Kehutanan, dan staf dekan terkait beserta staf di UGM lainnya yang terlibat dalam kasus dugaan ijazah palsu Saudara Joko Widodo untuk segera mengundurkan diri dari status dan jabatannya dengan tanpa syarat. 7. Berdasar mosi tidak percaya yang tersebut pada poin 5, kami simpulkan bahwa Saudara Joko Widodo bukanlah alumni Universitas Gadjah Mada. Demikian
surat pernyataan sikap ini kami sampaikan untuk dapat diketahui oleh publik. Semoga pernyataan sikap ini berkontribusi mengakhiri kasus dugaan ijazah palsu Saudara Joko Widodo secara tuntas dengan proses yang tepat. Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita berdalam lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membedah sebuah tayangan video yang di dalamnya mengenai perkembangan isu polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo yang kembali memanas dan memasuki babak baru. Ya teman-teman, dalam video yang sudah kita saksikan, kita disuguhkan aksi demonstrasi dan orasi massa bersama perwakilan akademisi serta alumni kampus. Mereka menyampaikan tuntutan agar pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM dan Joko Widodo secara sukarela membuka serta menunjukkan keaslian dokumen ijazah sarjana kepada publik guna menjamin keadilan dan transparansi hukum. Ya, teman-teman, kita masuk pada babak persidangan. Dijelaskan adanya mekanisme gugatan hukum perdata yang dilayangkan oleh Roy Suryo bersama tim hukumnya. Yang pertama, gugatan secara pribadi. Karena digugat atas nama pribadi sebagai warga negara, tergugat diwajibkan hadir secara fisik dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Surakarta dan tidak dapat diwakili oleh pejabat negara. Yang kedua, penahanan aset dan fasilitas. Penggugat menuntut agar fasilitas rumah pensiun dan hak uang pensiun ditahan oleh negara. Yang ketiga, teman-teman, pergantian atau penggantian kerugian utang negara. Ya, alasan yang dibalik penahanan fasilitas tersebut diarahkan untuk membantu mengganti kerugian atas pembengkakan beban utang luar negeri secara periode 2015 sampai 2024. Ya teman-teman, poin utama yang menjadi sorotan dalam ruang persidangan meliputi: satu, kita melihat penelusuran arsip akademik, di mana majelis hakim membacakan pertimbangan terkait pemeriksaan dokumen arsip pusat UGM sejak tahun 1980-an. Yang kedua, pengakuan dan pemohon maaf. Ya, narasi video menyoroti momen Rektor UGM yang memberikan pernyataan terbuka terkait adanya dinamika dan tekanan masa lalu, serta menyampaikan permohonan maaf kepada publik dan civitas akademika. Ya teman-teman, yang menjadi poin ketiga, penegakan hukum di era baru. Ya, pihak kampus menekankan pentingnya keterbukaan dan penegakan hukum secara adil demi menjaga integritas akademik. Ya teman-teman semua, adanya juga respon dan tanggapan netizen. Di penghujung video ditampilkan beragam pandangan masyarakat di kolom komentar di bawah. Ya, di mana mereka sebagian netizen menuntut sanksi tegas dan transparansi total demi pelajaran bagi para pejabat politik. Ya, netizen lain menyuarakan pentingnya pembentukan lembaga independen untuk menguji keaslian ijazah seluruh pejabat di Indonesia dari tingkat desa hingga presiden. Nah, teman-teman semua, itu adalah gambaran lengkap dan perkembangan dari polemik panjang yang saat ini menyita perhatian publik. Ya, teman-teman, bagaimana dan pandangan kalian dan tanggapan kalian mengenai jalannya proses ini? Apakah ini akan menjadi titik terang akhir dari polemik ijazah Joko Widodo, ataukah ada sudut pandang lain yang perlu kita cermati? Ya teman-teman, silakan bagikan opini cerdas kalian dan kritik kalian yang santun di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa teman-teman untuk share video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang peduli dan melek akan politik. Ya teman-teman semua, di sini juga kita melihat di kolom komentar ini ada banyak tanggapan dari netizen yang sudah memberikan tanggapannya, dan mari kita saksikan bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Eyuk Mas. Di sini dia beberapa teman-teman, negara ribut, rakyat terpecah gara-gara Jokowi, di mana pengadilan kok melempem. Teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Klik ini memberikan tanggapannya. Betul sekali, Probolinggo Jawa Timur hadir. Teman-teman, kita lanjutkan. Di sini juga teman kita Idewa Madeasa. Di sini dia beberapa teman-teman, mahasiswa pewaris masa depan bangsa. Wajar demo, tapi jangan merusak fasilitas
publik didanai APBN. Teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Mama Parina. Di sini dia beberapa teman-teman, ya semoga negara kita ke depan lebih baik, jangan ada kebohongan. Ya teman-teman, Daniel memberikan tanggapannya, betul sekali Bang, habiskan semua PKI, sudah ada misinya emang, ekonomi hancur urama diadukan agama dirusak. Teman-teman, Susi memberikan tanggapannya, pemuja Jokowi, kalau Jokowi baik nggak mungkin di demo, haram hukumnya kita sebagai manusia berirama mengikuti pemimpin yang zolim. Teman-teman, kita lanjut, Ban Suproto memberikan tanggapannya, ya Allah, lindungilah semua yang bergerak menuntut kebenaran juga keadilan, amin. Teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Wahyudi memberikan tanggapannya, rakyat sudah muak, cepat adili sesuai undang-undang yang berlaku. Teman-teman, Didi memberikan tanggapannya, Patrikno, Ibu Ova dan Jokowi dan Gibran harus diadili, rakyat harus bersatu. Teman-teman, kita lanjut sampai teman-teman kita Aisyah memberikan tanggapannya, akibat si Jokowi berbelit-belit ijazah, ngapain bohong sengaja, dikiranya rakyat akan diam kali. Teman-teman, kita lanjut, Isman memberikan tanggapannya, terus bergerak jangan berhenti, maju terus pantang mundur, hancurkan kejahatan berkeliaran mengacak-acak bangsa ini. Paimin memberikan tanggapannya, wah demi besar-besaran niatnya tangkap Jokowi mengadili secara massal. Teman-teman, Murwa memberikan tanggapannya, UGM harus bertanggung jawab, Rektor Ova Emilia sudah mau melindungi ijazah palsu. Teman-teman, Murra memberikan tanggapan di sini, rakyat sangat setuju mahasiswa dan pendemonya. Teman-teman, Mulyon memberikan tanggapannya, heran dengan pemerintah tidak bertindak adili menyelesaikan hukum. Sakila memberikan tanggapan di sini, teman-teman, memang harus begitu, jangan dikasih rumah dan duit pensiun. Teman-teman, kita lanjut, Martinus memberikan tanggapannya, Jokowi dan kroni-kroni oligarki Jawa PKI harus ditangkap dan diadili, selanjutnya hukuman seumur hidup. Ini suara kami dari Papua harus didengar jika kita bicara NKRI harga mati. Ya teman-teman semua, kita lanjut di sini juga teman kita Karas Taji memberikan tanggapannya, assalam, kasus Jokowi ada apa, pemerintah, kepolisian, Bu, kejaksaan semua diam saja. Teman-teman, Feby Putri memberikan tanggapannya, baru tahu kalau masyarakat marah itu belum beberapa loh, karena kebanyakan rakyat nggak tahu mau mendemo hari ini. Ahmad memberikan juga tanggapan di sini, teman-teman, maju terus jangan takut, jumlah rakyat lebih banyak, itu hitungan, rakyat pasti menang, semangat pahlawan kebenaran. Ya teman-teman semua, kita lanjut di sini juga teman kita Risman Parigan memberikan tanggapannya, hukum kita konyol, untuk penguasa pembuktian kebenaran aja hukum kita tak sanggup, cukup memalukan. Umi Hani memberikan tanggapannya, ya Allah kuatkan mereka para mahasiswa dan para tokoh-tokoh, orang-orang yang waras dan melawan kezaliman Jokowi. Teman-teman, kita lanjut, Fedri memberikan tanggapannya, kalau belum banyak korban nyawa tidak mungkin pemerintah bertindak. Kita lanjut teman-teman, Iswan Fis memberikan tanggapannya, hukum mati ringan, hukum seumur hidup masih ringan, pasti tepat hukum siksa aja. Umar Setio memberikan tanggapannya, kenapa aparat penegak hukum diam saja, apakah sudah kena suap semuanya, tangkap, jangan hanya omong-omong saja. Bapak Kali memberikan tanggapan yang teman-teman, di Indonesia jangan berwenang, matahari rakyat berharap sekali banyak mata hari, mata hatinya tidak terbit, semua jadi gelap, enggak punya perasaan. Teman-teman, Fadia memberikan tanggapannya, jangan pilih-pilih hukum, harus tegak lurus, jangan pilih-pilih, itu udah bikin gaduh rakyat dan negara. Rakyat bersatu, jangan nunggu rakyat marah, udah bikin pecah belah. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Isman Omi memberikan tanggapannya, bongkar KM 50, siapa-siapa pelaku pembunuh anak-anak tidak berdosa berjuang demi keadilan. Nah teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan dari netizen yang sudah memberikan tanggapannya? Mari teman-teman untuk memberikan analisis kita di kolom komentar di bawah, karena di sana kita akan berdiskusi. Nah teman-teman, demikian saja untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang kita hadirkan setiap hari. Salam NKRI harga mati.